Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, jasad pemuda tanpa identitas ditemukan dengan sejumlah luka di pinggir pantai Paseban, Jember, Selasa pagi. Polisi masih menyelidiki penemuan mayat untuk mengungkap identitas. Berikut penyebab pasti tewasnya korban. Warga dan petugas gabungan TNI Polri Selasa pagi mendatangi pesisir pantai Paseban, Kecamatan Kencong, Jember, untuk melihat mayat pemuda yang ditemukan di pinggir pantai. Meski ditemukan masih mengenakan pakaian lengkap, namun polisi tidak menemukan kartu identitas apapun di tubuh korban. Korban diperkirakan berusia 30 tahun. Kondisi mayat mulai membusuk dengan sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Korban ditemukan pertama kali oleh seorang penggembala kerbau yang curiga dengan bau menyengat di sekitar lokasi. Setelah melakukan pemeriksaan sementara di TKP, polisi mengevakuasi jasad korban. Berbekal ciri-ciri pakaian, fokus utama polisi adalah menyelidiki identitas korban. Di identitas Mr. X tersebut diperkirakan jenis kelamin laki-laki, menggunakan celana pendek warna hitam dan juga baju motif kotak-kotak. Ditemukan dalam keadaan bagaimana? Diketemukan saat itu kondisi korban, kondisi mayat tersebut berada di tepi pesisir, jadi dalam kondisi ada luka, mungkin luka akibat benturan di wajah dan juga posisi sudah habis terendam oleh air laut. Perkiraan berapa hari, Pak? Diperkirakan mungkin kejadian diperkirakan 1 hari 24 jam. Polisi mengirim jenazah korban ke instalasi kamar jenazah RSUD Subandi, Jember untuk diautopsi guna memastikan penyebab kematian korban. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, polisi menetapkan 4 santri senior pesantren di Kediri sebagai tersangka perundungan yang menewaskan santri junior asal Banyuwangi. Sebelumnya keluarga curiga korban yang dilaporkan tewas akibat jatuh di kamar mandi terdapat luka memar di tubuh. Polres Kediri Kota menetapkan 4 tersangka pelaku penganiayaan hingga tewas Bintang Balkis Maulana, usia 14 tahun, santri pondok pesantren PPTQ Al-Hanifiyah, Desa Keranding, Kecamatan Mojo. Korban santri asal Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi itu tewas dianiaya 4 santri seniornya di pesantren yang sama. Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priaji mengatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi-saksi. 4 pelaku adalah FTH, ARS, AIS, dan NSR yang berusia antara 17 hingga 18 tahun. Kami telah mengamankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu Fatih Hunada, pengasuh pondok Al-Hanifiyah, mengaku tidak tahu tindak kekerasan di pesantren yang diasuhnya. Dari di sana saya juga tidak bisa langsung pulang loh, Pak. Diminta keterangan saya ini bagaimana, ya saya sampaikan apa adanya. Karena saya dari awal juga berniat mengantar, dengan sebelumnya dapat laporan bahwa ini anaknya jatuh, kan saya tidak ikut nganu toh, tidak ikut apa istilahnya ngeramut, dan itu sudah begitu masuk, saya berangkatnya dari awal di belakangnya mobil ambulan, jadi detailnya saya juga tidak tahu. Sebelumnya tangis histeris pecah saat jenazah Bintang Balkis Maulana tiba di rumah duka di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi pada Sabtu. Keluarga tidak terima korban dilaporkan tewas karena terjatuh di kamar mandi oleh pengurus pondok setelah melihat luka lebam dan bekas jeratan di leher. Para pelaku diancam pasal berlapis, diantaranya pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak, pasal 170 tentang kekerasan terhadap orang atau barang, pasal 351 tentang tindak pidana penganiayaan secara berulang yang menyebabkan luka berat atau meninggal dunia. Danus Sukendro dan Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Kediri dan Banyuwangi. Saudara, Satlantas Polres Bangkalan melimpahkan tersangka joki balap liar ke Kejaksaan Negeri Bangkalan. Tindakan tegas polisi tersebut untuk memberi efek jera kepada pelaku joki karena aksi balap liar di Bangkalan tidak kunjung mereda. Satlantas Polres Bangkalan melimpahkan 2 joki balap motor liar ke Kejaksaan Negeri Bangkalan Selasa siang. Kedua joki tersebut merupakan warga Desa 10 dan warga Desa Telok, Kecamatan Bangkalan.
Aksi balap liar dilakukan para pemuda ini saat terbit fajar untuk menghindari patroli polisi saat malam, sehingga keberadaannya sulit dipantau. Namun polisi yang sudah mengantongi informasi merazia aksi balap liar dan menangkap para joki, serta mengamankan sejumlah sepeda motor yang digunakan balap liar. Adanya efek jera. Jadi kalau kita penanganan balap liar seperti biasa hanya diamankan, ditilang, kemudian diberi pembinaan, penyuluhan, menurut saya kurang efektif karena sampai sekarang faktanya masih ada seperti itu. Dan kita kucing-kucingan terus sama mereka. Nah ini kalau dibiarkan seperti ini terus ya kemasan tidak akan selesai. Makanya kami ambil keputusan, ini kemarin kami tangkap. Kepada para pelaku, polisi menerapkan pasal 311 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara. Upaya pidana ini dilakukan agar para joki balap liar jera, karena selain membahayakan dirinya, aksi balap liar juga membahayakan masyarakat pengguna jalan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Berburu beras murah, warga di Ngawi antri membeli beras murah sejak pukul 5 pagi. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.